Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan dari saudara kita. Bang, ini video saya sebagian besar adalah slideshow tanpa narasi. Dan ini kebetulan hanya menginformasikan saja tentang resep-resep makanan, resep-resep masakan. Jadi ditulis slideshow, gambarnya diganti-ganti, cara masaknya bagaimana tanpa ada narasi, itu kira-kira bisa dimonetisasi nggak? Gimana itu? Apa harus perlu dibuktikan dulu? Kalau itu bisa dimonetisasi atau kedepannya gagal monet, ya? Itu akibatnya kalau gagal paham dan hanya membaca teks yang disarankan oleh YouTube, yang sebenarnya teksnya itu juga aturan-aturan itu dibikin YouTube untuk apa? Sama seperti teman-teman buka rekening itu loh ya. Yang perlu ditandatangani bawahnya, yang perlu dibaca bawahnya, apakah itu teman-teman baca? Kan enggak. Langsung aja main tanda tangan. Artinya yang penting sudahlah selesai. Kan itu. Tetapi dari semua itu, kalau teman-teman cerdas, sebenarnya dari saat teman-teman buka rekening itu bisa dibikin konten ya. Walaupun ya kontennya nggak bermutu, ya setidaknya konten lah. Tapi itu lebih bagus ya daripada nggak konten. Tetapi gini teman-teman, kalau sebagian besar ya, sekali lagi, kalau sebagian besar dari videomu itu isinya cuma slideshow, nggak ada narasi, cara mungkin masak A, masak B, dan itu cuma mungkin hanya resepnya ini, cara masaknya seperti ini, seperti ini. Kalau itu sebagian besar videomu, itu bisa dipastikan gagal monet, ataupun bisa jadi konten berulang atau konten yang digunakan ulang lah ya. Tetapi dalam tanda kutip bisa juga dimonet, kemungkinan besar bisa, tapi risiko dismon itu juga lebih besar. Artinya kalaupun bisa diterima menjadi program partner YouTube, tetapi risiko dismonnya atau dicabut monetisasinya juga terlalu besar. Jadi saya sampaikan jangan bermain di tepi jurang ya. Kalau mungkin melihat tutorial ABC boleh, dan itu lebih bagus. Belajar dimanapun boleh. Itu bagus. Tetapi sekali lagi ya, hal-hal semacam ini apakah perlu hanya dengan bukti? Gini bro, ya. Buktinya sudah banyak. Yang gagal monet itu sudah banyak. Dan itu kreator-kreator yang menghubungi Insan Tutor banyak. Mau percaya monggo, nggak percaya ya itu urusanmu ya. Tetapi sekali lagi, kalau mungkin hanya sebagian kecil, misalnya yang kontenmu mungkin sebagian yang berhubungan dengan masak-masak, tetapi ada narasinya di situ. Setelah itu mungkin penontonmu banyak, hasil jam tayang juga dari video-video yang ada narasinya, yang menjelaskan sesuatu saat proses masaknya, dan mendapatkan jam tayang banyak, subscriber banyak, itu bisa dimonetisasi. Tetapi yang tidak bisa dimonetisasi jika sebagian videomu atau lebih banyak videomu yang seperti itu. Kalau mungkin hanya ada satu ekor ya, satu ekor videomu, kok satu ekor sih? Kalau mungkin hanya satu atau dua videomu, dan itu pun yang nonton, yang video mungkin ada narasinya itu bisa ditonton ratusan ataupun ribuan, menghasilkan jam tayang banyak ya, dan itu ada satu atau dua video yang hanya slideshow, nggak ada narasi segala macam, dan itu hanya satu ekor, kok satu ekor lagi, hanya satu dua video, itu pun yang nonton mungkin kurang dari 50 ekor, atau mungkin di bawah 100 ekor lah ya, yang nonton, itu pun kebetulan keklik ya, nggak sengaja. Itu bisa dimonet? Bisa. Karena sebagian besar kan videomu ada narasinya.
yang nggak ada narasinya cuma mungkin hanya beberapa video saja, itu bisa dimonetisasi. Bisa. Jadi garis besarnya di sini teman-teman harus cerdas, ya, teman-teman harus cerdas. Kalau kebanyakan videomu ada narasinya, menampilkan gerakan di videomu, tetapi mungkin ada satu atau dua yang ada slideshow-nya atau mungkin konten yang digunakan ulang, dan itu ya saat teman-teman pengajuan monetisasi itu yang ini itu bukan robot lagi tapi tim, artinya orang. Videomu layak nggak dimonetisasi, dan yang dilihat salah satunya adalah video paling banyak menghasilkan view atau penonton dan paling banyak menghasilkan subscriber, ya. Kalau beberapa videomu yang menghasilkan paling banyak subscriber dan view itu ada narasinya, setelah itu ada gerakannya, ya monet. Kenapa? Ngapain tim YouTube melihat videomu yang beberapa ekor penontonnya yang mungkin kurang dari 100, setelah itu di situ hanya nampilin slideshow. Ngapain itu dilihat? Itu nggak dilihat, itu nggak bakalan dilihat karena penontonnya kurang dari 100 ekor, 100 view lah maksudnya, ya. Dan tetapi ini udah kayak undang-undang aja ya, dan apabila seandainya, ya kan. Dan seandainya videomu sekali lagi yang banyak itu adalah video-video yang model seperti itu ya pasti gagal monet, Tetapi kalau hanya ada 2 ekor atau 3 ekor ya monet. Jadi itu tidak bisa menjadi acuan. Intinya teman-teman hati-hati, ya. Hati-hati. Yang kontennya yang mungkin hanya slideshow segala macam, dan mungkin sudah dibilang ini loh buktinya, ini loh contohnya, ini buktinya bisa dimonetisasi 1 ekor, 1 video, dan penontonnya pun mungkin kurang dari 100, ya iyalah, konyol itu namanya, ya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, kalau bikin video usahakan teman-teman apalagi belum monet ada di mode aman, ya. Sekali lagi ada di mode aman, sudah nggak usah berdiri di tepi jurang lah, ya. Mungkin teman-teman bisa ditunjukkan bukti, ini buktinya channel slideshow bisa monet, ini buktinya channel video yang terkena konten yang digunakan ulang sebenarnya tetapi bisa monet. Yang ditunjukkan itu apa? Yang ditunjukkan itu hanya 1 video dan itu pun penontonnya, ya kalau penontonnya 10.000 wajar, penontonnya di bawah 100. Jadi harus cerdas juga, ya, harus cerdas juga. Jadi mudah-mudahan ada hal positif lah. Intinya pesannya pada video kali ini adalah hati-hati, ya. Hati-hati bermain, jangan bermain di tepi jurang, amankan channelmu. Kalau itu nanti masuk ke alam bawah sadarmu bahwasanya itu bisa dimonet, yang model-model slideshow segala macam, takutnya itu menjadi habit, menjadi kebiasaanmu. Kedepannya kamu bikin video-video yang ada di tepi jurang. Saat dimonet teriakanmu keras, saat nanti dismount mulutmu nggak ada teriak lagi. Ini bahaya, ya. Ini bahaya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya buat teman-teman. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.